Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad Nur Alam. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 2010111174. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Bapak Idris Mahmudi, yaitu tentang perjalanan manusia. Jadi perjalanan manusia ini terdiri dari 4 alam, yaitu yang pertama alam arwah atau alam ruh, dan yang kedua yaitu alam dunia atau dunia nyata. Yang ketiga yaitu alam barzah, yang keempat yaitu alam akhirat. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu alam ruh. Jadi semua manusia itu pertama kali ada dalam alam arwah. Jadi untuk kalian yang ingin tahu bedanya alam ruh dan alam rahim itu, jadi alam ruh itu seperti apa ya? Jadi kita tuh tidak tahu seperti apa itu bentuknya, dan alam rahim itu pastinya sudah ada di dalam kandungan. Dan pada dasarnya sebelum kita memiliki arwah, pada usia kandungan 1, 2 sampai 3, 4 bulan itu adalah terjadi sebuah alam ruh, atau bisa disebut dengan apa ya, yang dimaksud tentang pribun Jawa itu mapati. Jadi pada usia kita 4 bulan kita ada acara seperti acara mapati, bahwa pada usia 4 bulan kita itu pada jalannya itu pasti kita diberi ruh. Dan pada hakikatnya pada manusia semuanya itu pasti beriman kepada Allah, bertauhid dan beragama. Dan manusia itu pasti mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maha baiknya yaitu meskipun dia agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, pada saat di dalam kandungan kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Pada Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi itu bayi itu turun ke bumi itu disebut fitrah. Fitrah itu adalah artinya di mana pada bayi itu tidak memiliki dosa sedikit pun. Dan pada maka itu para ulama sepakat apabila kita pada usia bayi itu meninggal, kita itu dijamin surga dan tidak memiliki dosa sedikit pun. Dan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Dan usia balik itu pada usia berapa sih? Yaitu usia balik itu dari kita lahir sampai kita belum balik. Belum balik bisa disebut dengan kalau perempuan itu bisa disebut dengan posisi haid, atau kalau laki-laki itu pada usia masa-masa probasi. Jadi kalau kita posisi itu pas meninggal itu insya Allah pada usia kayak kalau perempuan itu masa-masa menstruasi dan laki-lakinya itu masa-masa puber, insya Allah kita masuk surga. Dan itu sepakat dari para ulama. Dan sebelum kita balik itu
oleh para ulama dijamin kita itu masuk surga. Dan yang kedua itu alam dunia. Alam dunia itu sama persis dengan dunia nyata. Dan pada dunia akhir itu adalah alam yang fana atau yang disebut dengan alam yang tidak abadi, atau bisa disebut dengan alam yang rusak. Dan pada dasarnya alam dunia ini adalah alam yang terpenting, di mana manusia itu dituntut untuk mewakili iman. Namun hal tersebut pada keluarga kita sendiri, pada saat kita lahir itu termaksud pada semua manusia, pastinya semua akan beribadah dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita lahir dunia, semisal kita itu menganut agama apa ya, agama Buddha lah, intinya agama Buddha. Jadi semisal saya ini agama Buddha, dan pada saat kita lahir dunia itu, pastinya kita tuh berpotensi kepada keluarga kita masing-masing. Jadi seperti keluarga saya itu menganut agama Buddha, dan pada saat saya itu lahir, pastinya kita tuh terserah kepada keluarga kita itu apa mau Buddha, apa Kristen, atau Islam. Jadi seperti itu. Seumpamanya keluarga saya itu Islam, pastinya di saat saya lahir pastinya mengikuti agama Islam. Dan seperti keluarga itu menganut atau mengajari pada agama apa dulu gitu. Kecuali keluarga saya itu menganut agama Buddha, ya saya ikut Buddha, seperti itu. Dan keluarga apa ya, dan pada penjelasan saya tadi itu teori-teori bisa disebut dengan teori disebut dengan teori toleransi. Tapi pada saya ingatkan kembali, pada dasarnya pada semua agama itu, meskipun dia Kristen, Buddha, dan lain-lain agama lainnya, pastinya Tuhan itu menyarankan kita untuk berbuat baik. Dan menurut saya pribadi, semua agama itu baik. Tidak ada agama yang jahat, tergantung dari manusianya sendiri. Dan yang ketiga, alam barzah atau alam barzah itu artinya alam yang pada hakikatnya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun pada orang-orang yang sudah meninggal atau wafat, itu alam barzah itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat si alam barzah tersebut. Namun kita sendiri itu intinya tidak bisa melihat manusia yang di alam barzah tersebut. Nah, ada yang keempat, ini yang terakhir, alam akhirat. Alam akhirat ini adalah alam yang paling akhir. Jadi pada alam akhirat ini kita maksudnya kayak kita tuh mengambil atau menuaikan atau menanamkan ibadah kita yang di dunia nyata. Jadi alam akhirat ini adalah alam penentuan bagi kita, di mana bahwasannya itu alam akhirat ini adalah penentuan kita, apa kita itu mau berada di surga atau di neraka.
Jadi itu kita kembali lagi ke alam akhirat. Jadi apa yang kita tanam di dunia nyata, apa kita tuh menanam kebaikan atau menanam keburukan, jadi di dalam akhirat nanti kita akan bisa mendapatkan kita bisa masuk surga atau neraka. Jadi kalau di dunia nyata itu kita menanam keburukan, bahwasannya alam akhirat ini adalah alam yang paling akhir, di mana kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, itu jadi penjelasan dari saya tentang perjalanan hidup manusia tentang 4 alam, yaitu alam arwah atau alam ruh, alam dunia, dan alam barzah dan alam akhirat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi. Dalam orientasi hidup manusia menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini harus harus seimbang. Ya seperti kita mau belajar ya belajar, kalau kita ibadah ya ibadah. Kalau emang kita mau ibadah ya ibadah terus, mau belajar terus. Jadi harus seimbang. Jadi menurut saya seperti kita kerja sampai melupakan ibadah, sampai seperti contohnya kita ibadah melupakan pekerjaan. Jadi intinya kita harus tuh antara dunia dan akhirat itu harus mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya kita itu harus kerja keras di dunia itu harus ya kita menunjukkan condongnya itu ke akhirat. Jadi kayak menanamkan suatu amal kita pada dunia akhirat. Jadi pada orientasi kulturalisme, di mana yang pada dasarnya di semua kehidupan ini antara dunia dan akhirat, dan tujuan manusia itu adalah ada dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah, dan di mana yang pertama Khalifatullah, dan di mana mengakui sebagai hamba Allah yang bertuhan kepada Allah, dan di mana Khalifatullah yaitu atau pemimpin dalam kehidupan, atau anggapnya contohnya seperti rumah tangga gitu. Itu yang dimaksud Khalifatullah. Itu tadi penjelasan tentang orientasi manusia dan tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan, namun penjelasan saya sedikit ya, mungkin itu bermanfaat bagi kalian semua, dan saya juga memiliki kesalahan, dan mohon maaf ada salah kata atau salah bicara, karena saya di sini ya juga belajar gitu. Ya semoga penjelasan saya semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.